Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, ma ba'du. Anak-anakku semuanya yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, kembali kita lanjutkan pembelajaran kita di kelas 7, pembelajaran tafsir, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita telah sampai atau telah menjelaskan tentang al-kalimatul jadidah. Maka pada kesempatan hari ini insyaallah ta'ala kita akan jelaskan sedikit secara ringkas tafsir dari surat Al-Humazah, yang mana surat Al-Humazah ini artinya adalah pengumpat. Sebelum kita masuk ke penjelasan, maka sebab turunnya surat Al-Humazah ini diceritakan bahwasanya di antara sebab turunnya surat Al-Humazah adalah, yaitu Ibnu Ishaq berkata, dulu Umayyah bin Khalaf, salah satu orang kafir Quraisy yang kaya raya, apabila bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia selalu mencela dan menghina beliau sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan meninggikan dirinya dan harta kekayaannya yang dimiliki, sehingga hal tersebut menjadikan Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Humazah ini, yaitu sebagai ancaman atau siksaan yang dahsyat bagi orang yang berbuat seperti itu. Tayyib, anak-anakku semuanya yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, kalian buka pada halaman di buku kalian halaman 42. Di situ ada al-makna. Ada al-makna. Halaman 42. Ya. Al-'adzabu lilladzi ya'ibu an-nasa biqaulihi wa amalihi. Siksaan bagi orang yang mencela manusia lainnya dengan ucapan dan perbuatannya. Ini pada ayat yang pertama, wailul likulli humazatil lumazah. Yang pertemuan sebelumnya kita sudah jelaskan wail. Sebagian ulama juga mengartikan wail ini adalah salah satu lembah yang berada di neraka yang sangat dalam. Wail. Maka diperuntukkan bagi orang-orang yang suka mencela orang lain dengan ucapan maupun perbuatannya. Selanjutnya, walladzi jama'al mala wa huwa yadhunnu anna malahu sayubkihi. Serta orang yang suka mengumpulkan harta dan dia mengira bahwa hartanya akan membuatnya kekal di dunia. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Ya, ini artinya orang tersebut benar-benar menghitung hartanya secara detail. Ketika seorang mengumpulkan harta yang banyak, hal tersebut dapat memancing timbulnya kesombongan di dalam dirinya. Apalagi jika hal itu tidak diiringi dengan keimanan yang kuat dalam dirinya.
Karena kesombongan itulah ia akan merendahkan orang yang tidak punya harta, lalu mencela, mengumpat sebagaimana yang telah terjadi di orang-orang musyrikin Arab. Ya, mereka mencela orang-orang muslimin yang miskin. Wa huwa yadhunnu anna malahu sayubqih, dan dia mengira bahwa hartanya akan membuatnya kekal di dunia. Yahsabu anna malahu akhladah, ia mengira bahwa hartanya yang banyak itu akan membuatnya bertahan hidup dan menambah usianya, menambah umurnya. Padahal anggapan seperti ini tentu keliru. Hal tersebut justru menyebabkan umurnya seakan-akan menjadi pendek karena dia sibuk memikirkan hartanya, sehingga menimbulkan banyak kesusahan dalam dirinya. Dia harus susah payah menjaga harta yang telah dia kumpulkan. Dia harus menghitung-hitungnya, sehingga timbul dalam dirinya rasa pelit dan bakhil dari dalam dirinya ini. Maka hal tersebut menjadikan hidupnya pun semakin gelisah. Berbeda dengan orang yang ketika dia mempunyai harta yang banyak kemudian menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan panjangkan umurnya. Terutama jika dia gunakan hartanya itu untuk bersilaturahim. Maka hidupnya lebih tentram, ya, karena harta yang diberikan Allah kepada dirinya itu dikeluarkan di jalan yang benar dan tidak dikeluarkan dalam kesia-siaan. Maka sekali lagi, dengan demikian mereka yang menganggap bahwa suka menghitung-hitung harta akan memanjangkan umurnya adalah anggapan yang salah. Taib, fala yamut. Ya, setelah dia mengira bahwasanya hartanya akan membuatnya kekal di dunia, dia juga mengira dia tidak akan mati ketika hidup di dunia. Ya, fala yamut. La takun mithlah, maka janganlah engkau menjadi orang seperti ini. Ya, jangan menjadi orang yang suka mengumpulkan harta yang mengira bahwasanya dirinya akan kekal di dunia. Fa innahu sayurma fi narin musta'ilatin yaumal qiyamah. Maka selanjutnya, ya, karena sesungguhnya orang yang suka mengumpulkan hartanya tertipu oleh dunia, karena sesungguhnya dia akan dilemparkan ke dalam neraka yang menyala-nyala, yaitu neraka hutamah pada hari kiamat kelak. Kalla la yumbadanna fil hutamah, kata Allah SWT, sekali-kali tidak, pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka hutamah. Nah, pada ayat ini, pada penjelasan ini, Allah membantah anggapan mereka bahwa tidak benar orang yang hartanya lebih banyak akan lebih panjang umurnya, akan lebih bahagia, akan lebih nikmat. Semua anggapan itu tidaklah benar. Namun, keluarkanlah harta yang telah kita miliki ini untuk bersedekah jika ingin mendapatkan ketentraman dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hutamah ini merupakan salah satu nama neraka, dan tidak dijumpai dalam ayat manapun di Al-Quran kecuali pada surat Al-Humazah ini. Oleh sebab itulah surat Al-Humazah terkadang disebut juga dengan surat Al-Hutamah, yang mana diambil dari kata
tahtim, yang artinya adalah menghancurkan. Maka siapa saja yang dimasukkan ke dalam neraka hutamah ini, maka dia akan menyebabkan tubuhnya habis terbakar dan hancur tak tersisa. Tasilu ila hadhihin naru ilal qulub. Api yang menyala-nyala neraka hutamah pada kiamat kelak itu, yang mana api itu akan membakar sampai hati. Allati tattali'u 'alal af'idah, yang membakar sampai ke hati manusia. Sebagian ulama mencoba menafsirkan alasan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hati pada ayat ini. Hal itu karena Allah Maha Adil, yaitu ketika seseorang mencela dan mencerca orang lain, berarti ada kesombongan dalam dirinya yang terletak pada hatinya. Oleh karena itulah kemudian hati seorang yang mencela, mencerca tadi itu dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan. Wa abwabu jahannama 'alaiha amadun mumaddadatun. Dan pada pintu-pintu neraka jahanam terdapat tiang-tiang panjang. Innaha 'alaihim mu'sadah fi amadim mumaddadah. Sungguh api itu ditutup rapat atas diri mereka, sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Yaitu pintu-pintu neraka jahanam itu tertutup rapat dan terdapat tiang-tiang yang panjang. Allah menutup rapat neraka tersebut sehingga seorang tidak mungkin keluar. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullama aradu ay yakhruju minha u'idu fiha. Ketika mereka ingin keluar dari api neraka, maka Allah kembalikan mereka ke dalam neraka itu. Mereka tidak bisa keluar dari neraka. Yuriduna ay yakhruju minan nar. Mereka ingin keluar dari neraka. Wa ma hum bikharijina minha. Akan tapi mereka tidak akan dapat keluar dari sana. Walahum adzabun mukim. Dan mereka mendapat azab atau siksaan yang kekal. Fala yakhruju minha, sehingga dia tidak bisa keluar dari neraka tersebut. Karena di situ ada tiang-tiang yang panjang. Tiang-tiang yang dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya sebagian ulama mengatakan bahwasanya neraka jahanam ditutup. Ketika neraka jahanam ditutup, Allah akan mendatangkan tiang-tiang yang panjang untuk menutupnya agar neraka tersebut seakan-akan makin sulit untuk dibuka. Ada pula yang mengatakan maksudnya adalah orang-orang kafir yang Allah Subhanahu wa taala masukkan mereka ke dalam neraka jahanam akan dibakar dalam keadaan dililit dengan besi panjang di tangan dan di kakinya. Waliyadzubillah. Maka itulah al-makna dari surat Al-Humazah. Kemudian anak-anakku semuanya yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan pada pelajaran kali ini yaitu yang pertama, hukuman bagi pencela
yang suka mengumpulkan harta, menumpuk-numpuknya, menghitung-hitung jumlahnya, menghambur-hamburkannya, dan dia tidak suka berinfak di jalan Allah, sehingga hartanya melalaikannya dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala baik di siang hari, sedangkan malamnya dia tidur seolah-olah menjadi bangkai yang berbau busuk. Artinya dia tidak sanggup untuk bangun, untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak sanggup untuk mendirikan qiyamul lail. Maka mereka akan dilemparkan ke dalam neraka hutamah dan mereka tidak bisa keluar darinya. Yang kedua, neraka hutamah adalah salah satu nama dan sifat dari nama-nama neraka. Dinamakan hutamah karena neraka tersebut menghancurkan siapa saja dan apa saja yang ada di dalamnya. Api yang dinyalakan membakar mereka sampai ke hati dan mereka dalam keadaan hidup-hidup. Bahan bakar api neraka yang telah kita ketahui sendiri adalah dari manusia dan bebatuan. Mungkin ini anak-anakku semuanya yang bisa Ustadz sampaikan pada pertemuan kali ini. Maka jangan lupa persiapkan materi-materi yang sudah diajarkan untuk menjalani ulangan tengah semester, ya. Karena sebentar lagi kalian akan melaksanakan PTS, maka harus dipersiapkan mulai dari sekarang sehingga nanti mendapatkan hasil yang memuaskan. Kita akhiri, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.